Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi semuanya selamat pagi. Saya kira renungan hari ini lebih cocok diberikan oleh yang hadir, bukan saya. Ini para kebanyakan pada berseri muka-muka pengikut Maria. Pasti banyak orang yang suka berdoa rosario, dilihat dari apalagi kelompok ini. Ada 3 suster lagi. 3 atau berapa susternya? Lingkungan Antonius sering rosario itu? Hampir semua ya. Para pengikut Maria. Ada beberapa, lihat saya juga anggota Legio ya. Bicara soal Maria pasti sekarang menjadi hari yang menggembirakan. Kepingin semua mendapatkan berkat, atau kepingin juga menjadi seperti Maria. Ada yang kepingin diangkat jiwa raganya? Ada? Harapan kita nanti semua kita dengan jiwa raga masuk ke surga ya. Kapannya entah. Tetapi menurut sejarah, yang pada waktu masih hidup di dunia yang diangkat kecuali Yesus ya. Yesus bukan diangkat ke surga, dia naik ke surga. Hari ini Maria diangkat. Ketika bicara diangkat berarti bukan karena kuasanya sendiri, ini ingat. Jadi karena kuasa Allah. Beda dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia naik dengan sendirinya, artinya karena kuasanya. Hari ini Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Supaya Anda tidak ragu kalau orang dikatakan Maria melebihi siapa? Yesus seperti Allah sendiri. Tidak, hari ini mau dikatakan. Diingatkan juga kepada kita kedudukan Maria. Dalam sejarah tercatat hanya ada 3. Ya, selain Bunda Maria ada Elia, Nabi Elia dan Nabi Henok. Nanti boleh dilihat di kitab suci masing-masing ya, untuk melengkapi. Tapi tidak akan bicara itu. Apakah ada yang keempat nanti? Coba tengok kanan kiri. Siapa tahu kanan kiri Anda nanti ada yang diangkat. Kalau pas di surga kenal. Tidak tahu, tidak usah memikirkan itu. Tapi apa yang mau saya bagikan, bicara tentang Maria diangkat ke surga, kita bicara tentang belas kasih Allah dan kesetiaan Bunda Maria. Supaya lalu apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Maria yang dari semula dipilih Allah, mengajarkan kepada kita juga yang mungkin dalam waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu juga merasa memang kita juga dipilih Allah di dalam panggilan kita masing-masing. Tetapi pilihan ini seringkali kita lupa bagaimana Maria menjalankan hidupnya sebagai orang pilihan. Hari ini dibuktikan dia mendapatkan mahkota sungguh sukacita, diangkat jiwa raganya. Kita semua menginginkan itu. Tetapi sepanjang hidupnya juga Maria menjalani apa yang disebut juga salib duka cita. Nah, ini yang mau diingatkan melalui perayaan ini. Maria tidak serta-merta begitu saja menerima mahkota kemuliaan. Tapi melalui cara hidupnya. Dan ini diingatkan untuk kita semua. Ketika menjadi murid Yesus, orang yang dipilih Allah, 2 hal ini kita hanya kepingin sebagian saja. Umumnya mahkota sukacita, tetapi lupa, tidak mau terima salib duka citanya. Allah memilih kita. Allah memilih seseorang bukan cuma untuk kesukaan
pekerjaan yang mudah. Ini menjadi murid Yesus bukan itu. Bukan itu utamanya. Tetapi Allah memilih seseorang bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi untuk tugas yang harus dilaksanakan dengan segenap hati dan usaha. Ayo kita lihat usaha dan hati Maria sepanjang hidupnya. Kita tahu mungkin sepanjang yang bisa kita baca bagaimana relasi Yesus sebagai anak terhadap Maria. Mungkin seringkali disalahartikan, ya kurang begitu hormat, kurang begitu menghargai. Kata siapa? Tidak penting sikap Yesus, tapi bagaimana Maria menerima itu. Mulai dari awal. Mulai masa kecilnya, bagaimana dia mencari Yesus, bagaimana masa terkenalnya Yesus, bagaimana masa penderitaannya. Di dalam ketiga masa hidup Yesus, Maria setia. Ini yang kita catat. Di dalam usahanya ada kesetiaan di sana. Menjadi murid Yesus, orang yang dipilih Allah sendiri, dituntut suatu kesetiaan di dalam masa-masa hidup kita, bukan hanya masa senang. Hari ini kita diajak juga untuk melihat hidup kita. Kenapa juga kita harus meneladani Maria? Seperti peristiwa terakhir di salib, ya. Maria menjadi ibu para murid Yesus. Satu sisi kita bersenang, siapapun ibu kita di dunia, kita punya ibu yang sudah di sorga, Bunda Maria. Seperti kata Yesus, ini ibumu, perintah kepada murid-muridnya. Kita mempunyai orang yang dekat dengan Allah, yang sudah membuktikan hidupnya bahwa setiap usaha yang dilakukannya mendatangkan hasil. Dan mau dibuktikan juga bahwa bukan semata pilihan atau berkat Allah lalu membuat kita mudah. Allah memberkati kita bukan supaya hidup kita lebih mudah, tetapi lebih mulia. Ini harus dibedakan. Sering di dalam perjalanan mendampingi umat, lalu tercetus menjadi murid Yesus, semakin taat kok semakin banyak godaan, pastor. Semakin banyak cobaan, mungkin juga Anda alami. Bahkan di awal sering saya bertanya kepada para katekumen baru, apa sih yang dicari? Menjadi orang Katolik, menjadi murid Yesus di bangsa ini tidak mudah. Karena yang akan dihadapi itu jelas tidak mudah, entah di dalam relasi, entah di dalam pekerjaan. Kita merasakan sepertinya semakin tahun ada banyak tekanan. Sebagai orang Katolik, sebagai orang yang mengimani Yesus, tidak mudah. Sudah jelas apa yang akan diterimanya. Bagaimana kita harus bersikap ketika kita menjadi murid Yesus? Tadi ketekunan di dalam usahanya, kesetiaannya menjalani sebagai murid. Mungkin kita menjadi kaget. Semacam tidak ada sukacita. Mungkin bacaan yang hari ini, yang Maria lalu memuji Tuhan. Setiap kali dia menerima sesuatu yang tidak dimengerti, menjadi murid mendampingi Yesus, dia diam merenungkan dalam hati.
Tetapi dia merasakan bahwa di dalam setiap fase berat itu Allah bekerja. Dan ini yang mau dibagikan. Dan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga jiwa raganya tidak serta-merta begitu saja. Ini perayaan Bunda Maria yang masih di masa kita baru dirayakan sekitar 1950-an, zaman Paus Pius ke-12. Makanya kita nggak mendengar di bacaan Injil, jangan nyari peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga di kitab suci. Nggak ada. Lalu dasarnya apa? Dasarnya bahwa itulah yang dihayati, itu yang diimani. Seperti halnya Bunda Maria menjalani hidupnya, menanggung salibnya sepanjang hidupnya. Bukan pertama-tama lalu menginginkan supaya diangkat ke surga, juga tidak ada di kitab suci. Tetapi lalu bagaimana gereja menghormati. Dan lalu dalam bacaan kedua tadi dikatakan mungkin juga supaya bisa diterima oleh pikiran kita. Ketika Yesus mengalami kemuliaan, siapa yang pertama-tama diajak? Sama juga kita. Kalau Anda di dalam situasi bahagia ketika masih normal ya, siapa yang mau ajak Anda masuk di dalam kemuliaan Anda? Pasti orang yang dekat dengan Anda, orang yang sungguh-sungguh sangat dekat, ingin Anda ajak turut di dalam kebahagiaan Anda. Dan inilah yang lalu diterima Bunda Maria. Semoga bacaan hari ini, terutama perayaan hari ini, lalu memberi pengharapan kita seperti ajakan di awal. Bagaimana berlaku sebagai seorang murid? Apakah kita melakukannya, melaksanakannya dengan ketekunan, dengan kesederhanaan? Apakah kita menginginkan mahkota sukacita? Kita juga mau menerima salib duka cita. Sisi ini yang seringkali kita tidak mau menjalaninya, atau mungkin tidak mengetahuinya. Sepanjang hidupnya Maria sebagai murid mengalami salib duka cita. Bahkan di awal dikatakan bahwa engkau akan menerima penderitaan. Pedang akan menembus jantung. Sudah ngerti dari awal, tetapi dia tetap tekun. Dan ini kan menjadi perlawanan atas cara hidup dunia yang kita jalani. Kita mungkin sungguh-sungguh akan tekun kalau lalu di depan ada janji yang sungguh nyata. Kira-kira kalau orang muda atau yang masih sekolah sangat tekun sekali sekolah, sama-sama tekun sekali menjalani hidup rohani, lebih tekun yang mana? Dia bingung gini. Pasti lebih tekun yang menjalani dunia karena jelas apa yang dikerjakannya sekolah. Ya. Kalau masa ujian, ini kita tanya, masa ujian, nanti ujian sekolah, yang tugas lebih sedikit atau lebih banyak? Tugas Miss Dinar. Kalau masa ujian lebih banyak yang tugas. Kok amin gitu? Oh, berarti berubah. Kalau zaman saya dulu masa ujian tugas enggak. Karena mempersiapkan, mau latihan tugas sekolah, tugas gereja rada berkurang. Ya, karena lebih penting mana? Lebih penting ujian sekolah.
Atau lebih jelas, ujian di Misdinar, pelatihan sama ujian di sekolah lebih penting mana? Nah, ke sekolah toh. Ya, karena jelas. Itu tidak salah. Dan itulah yang terus-menerus juga diingatkan kepada kita. Di tengah segala hal yang tidak jelas dijalani di dunia, pasti yang dikejar yang jelas-jelas. Sementara hidup iman tidak mudah. Karena mengikuti Yesus jelas, salibnya ada. Ya kalau bisa enggak dong. Ya. Semoga sekali lagi perayaan hari ini yang meneguhkan kita. Percaya. Kesederhanaan Anda di dalam menjalani hidup iman, ketekunan Anda akan mendatangkan hasil. Entah kapan. Coba gereja menghormati Maria diangkat ke surga itu tahun 1950. Ribuan tahun sesudah Maria hidup. Ya, ketekunan Anda ya mungkin juga kapan datangnya membuahkan hasil. Tetapi soal ketekunan, soal kesetiaan, kesederhanaan tidak begitu laku zaman sekarang. Yang sangat laku adalah yang instan tadi. Apa sih dampaknya langsung? Apa sih hasilnya? Semoga sekali lagi ini meneguhkan iman kita, memberikan pengharapan. Meneguhkan artinya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Semoga melalui perayaan ini kita diberkati. Semoga teladan Bunda Maria juga ada dalam hidup kita. Dan melalui doa-doa yang dipanjatkan melalui perantaraannya juga mendatangkan berkat untuk kita semua. Amin.